Hargo, Dumilah. Saat ini pukul 9:40 hari Jumat 5 Juli 2024 pada ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Lawu adalah gunung tersakral dan paling angker di tanah Jawa. Kesakralan Gunung Lawu merambah melintasi ruang dan waktu dengan beragam mitos yang diwariskan turun-temurun karena masyarakat di sekitarnya sangat teguh memegang tradisi. Sebut saja Pasar Setan atau Pasar Dieng yang menjadi tempat berbelanja yang berbeda dari pasar-pasar lainnya. Tempat ini konon diyakini sebagai tempat jual beli antara makhluk gaib yang tinggal di sekitar Gunung Lawu. Keberadaan Pasar Setan sering menjadi perbincangan para pendaki, khususnya yang melintasi jalur pendakian via Ceto. Menurut kesaksian sebagian pendaki, Pasar Setan merupakan hamparan savana diselingi bebatuan yang pada momen tertentu terdengar suara riuh, layaknya aktivitas pasar. Kemudian ada bulak peperangan yang angker karena menjadi tempat pertumpahan darah pada akhir zaman Majapahit yang lokasinya tidak jauh dari Pasar Setan. Selain itu, terdapat berbagai peninggalan kuno yang tersebar di lereng Gunung Lawu. Misalnya, pada lereng sebelah barat ada Candi Ceto dan Candi Ketek yang diyakini sebagai jejak Sabdo Palon. Kemudian ada Candi Sukuh yang termasyur karena konstruksinya mirip piramida suku Maya. Lalu ada situs Cemoro Bulus yang masih sangat misterius. Berikutnya ada situs Menggung yang menyerupai struktur bangunan megalitikum, serta situs Pelanggatan yang tersembunyi karena candi utamanya telah ditumbuhi pepohonan yang berdiri menjulang tinggi ke angkasa. Pada momen kali ini, tim kecil kami akan menyelusuri labirin misteri Gunung Lawu melalui jalur pendakian Candi Ceto. Saat libur panjang seperti ini, banyak aktivitas yang bisa dilakukan sesuai dengan passion masing-masing ya. Yang penting positif dan bisa merefresh fisik dan pikiran kalian. Liburan kali ini, kami akan melakukan pendakian Gunung Lawu yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Malam ini, kami berempat akan berangkat menuju Yogyakarta, sedangkan satu orang lagi berangkat besok pagi, dan 2 orang sudah ada di Yogyakarta, karena memang orang Jogja ya. Nah, seperti ini nih guys, ciri khas para pendaki, menggendong carrier belasan kilogram di punggung. Jadi kalau kalian suatu saat berpapasan dengan kelompok orang seperti ini, kemungkinan besar mereka para pendaki. Supaya lebih santai kita tebak-tebakan ya. Gunung apa yang ramai dilalui oleh kendaraan, baik sepeda, motor maupun mobil? Coba tebak. Ada yang tahu jawabannya? Inilah kereta yang kami tumpangi dari Jakarta menuju Yogyakarta. Dan sekarang kami sudah tiba di stasiun Tugu. Persiapan menuju rumah sahabat kami dan langsung nanti akan ke base camp di Kabupaten Karanganyar. Nah, ini ada maskot yang tanpa wajah nih. Ada yang tahu nggak artinya apa? Seandainya dilengkapi dengan wajah ya, mungkin terasa lebih hidup dibandingkan dengan polos seperti itu. Dari stasiun Tugu, kami akan ke rumah sahabat kami di Bantul, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke base camp di Kabupaten Karanganyar. Kami tiba di base camp Barokah, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto pukul 18:54. Suasana base camp di gunung manapun pada libur panjang seperti ini nih, biasanya sangat ramai. Cukup resik ya warung makannya, lihat para pendaki sedang makan malam. Dan kami akan segera menuju aula tempat malam ini kami akan menginap sebelum melakukan pendakian esok hari. Jangan bayangkan suasananya seperti di hotel ya guys. Karena ini gratis menginap di sini. Kita hanya bayar makan dan tempat parkir. Liburan yang sangat hemat kan? Selain istirahat, yang kami lakukan di base camp adalah repacking atau pengecekan ulang barang bawaan. Apakah sudah lengkap atau ada yang harus dibeli lagi.
Kemudian, jika belum mendaftarkan diri via online atau website, biasanya dibantu oleh pengelola basecamp karena tidak semua gunung punya sistem pendaftaran online. Selain itu, aktivitas kami lainnya adalah kongko-kongko dengan para pendaki ya, berbagi pengalaman pendakian yang pasti akan sangat seru. Yuk kita telusuri ada fasilitas apa saja di basecamp Barokah ini. Nah, ini musolahnya nih guys, mungkin cukup untuk 4 orang. Saya akan mengecek fasilitas yang sangat penting, yaitu toilet dan kamar mandi. Nah, wow, ternyata ada fasilitas mandi air hangat Rp10.000. Murah meriah. Kita cek kamar mandi yang terbuka. Nah, seperti ini. Bersih ya. Tuh, ini kamar mandinya nih. Karena saya belum makan malam, harus isi perut dulu nih guys, supaya tidurnya nyenyak kalau kenyang ya. Kalau lapar biasanya sulit tidur. Nah, seperti inilah kondisi warung Lau Barokah. Kita lihat menunya ada apa saja malam ini. Ada tahu, tempe, dadar, apalagi itu. Macam-macam lah. Cukup menarik ya. Dan ini nasi hangat. Mbaknya sedang masak nasi goreng nih. Pada mau pulang ya? Baru turun ya? Oh. Ini kayaknya anak-anak SMA ya? Iya. Anak-anak milenial masih kinclong-kinclong soalnya. Pada pulang kemana? Jogja? Oh, Kendal. Shh, jangan pada ribut. Sedang tidur. Seperti inilah kondisi para pendaki yang sedang beristirahat ya. Dengan alas dan sleeping bag yang sangat nyaman pada kondisi suhu yang dingin. Selamat tidur semuanya. Good night. Bumi berputar. Sekarang sudah pagi aja nih guys. Saatnya kami sarapan untuk persiapan mendaki di pagi hari ini. Sekalian juga bungkus menu yang akan kami santap pada saat makan siang nanti di pos 3. Nah, ini tim kami nih, Biko. Paling tajir. Nah, ini suasana pagi hari di pintu masuk basecamp Barokah. Yang menurut saya sih basecamp yang paling terawat nih guys. Jadi kalau kalian berminat untuk mendaki Gunung Lawu, mungkin ya ada baiknya menginap di basecamp ini. Parkirannya juga luas kalau kalian bawa kendaraan sendiri tuh. Tim kami mulai berangkat pukul 7.13 menit dari basecamp Barokah. Ya. Jalan ya. Kita mau ini wisata candi. Ya, ada lu bisa nggak nih? Hari. Bukan. Ini menu pertama jalur pendakian via Candi Ceto nih guys. Tangganya cukup curam dan panjang. Ini hitung-hitung pemanasan ya. Sekalian membakar kalori yang barusan kami konsumsi. Kami memasuki pos registrasi untuk mendaftarkan diri dan menyerahkan KTP ketua rombongan kami. Berapa harga tiket per orang, Mas? 20.000. 20.000. Harga tiket ini sudah termasuk asuransi untuk mengcover jika terjadi insiden atau kecelakaan. Tetapi semua pendaki saya yakin tidak menginginkan hal itu terjadi ya. Total biaya tiket masuk 7 kali 20.000 berarti Rp140.000. Biaya yang sangat murah untuk kategori liburan petualangan yang pasti akan sangat mengesankan. Nah, di pintu masuk kami disambut oleh 2 dogi yang sangat lucu nih guys. Lihat gerak-geriknya tuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024, sebelum melakukan pendakian ke Gunung Lawu yang penuh histeris, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lawu Kencana Giri.
Halo guys, kami sekarang sudah mulai memasuki kawasan pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto pukul 7.35. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kami yang pasti akan sangat menarik ini. Yang punden berundak model kayak gini, ini bukan berarti lebih tua dari candi-candi kayak Borobudur Prambanan. Tapi ternyata ada beberapa kerajaan yang masih merindukan kepercayaan leluhur. Maka dia kembali menggunakan punden berundak. Di depan sana Candi Ketek tuh guys. Jadi jalur ini selain melalui Candi Ceto juga melalui Candi Ketek. Gimana Bu? Masih semangat? Iya, masih pagi ya. Kami tiba di makam Mbah Branti pada pukul 7.55, sekitar perjalanan 30 menit dari pintu masuk pendakian Candi Ceto. Inilah lokasi Patirtan Saptarsi Pamoksaning Brawijaya yang kami tempuh durasi perjalanan 40 menit dari pintu masuk jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto. Ini ada tempat untuk menyucikan diri sebelum melakukan persembahyangan bagi para umat Hindu. Semacam berwudu lah bagi umat Islam sebelum melakukan sholat. Ini gak begituin airnya ya. Gak boleh sentuh. Dalam sebuah proses pendakian, kesabaran dan pengaturan strategi menjadi sangat penting. Kenapa? Jadi sebenarnya proses pendakian gunung itu semacam kawah candra di muka bagi para pendaki sehingga bermetamorfosis menjadi individu-individu yang tangguh secara fisik dan mental. Kami tiba di pos 1 Mahabranti pukul 8.37 menit. Bagi para orang tua mungkin ada baiknya ya memperkenalkan aktivitas outdoor seperti mendaki gunung ini kepada putra-putrinya sejadi ini. Nah ini Mas Anto mengajak Nibi dengan ketinggian yang nggak main-main guys, 3.265 meter di atas permukaan laut. Dengan medan yang seperti ini lihat nih, yang kalau hujan berubah menjadi 9 orang ya? Iya. Angka cantik itu 9. Striker. Semangat. Ini sambil nyigar nih kayaknya ini. Iya Pak, pernapasan. Pada pendakian ini gue sangat dikenal nih guys. Itu tuh pendaki yang karirnya Osprey katanya. Wede, jadi selebritis. Berdasarkan World Happiness Report, ternyata negara-negara yang masyarakatnya paling bahagia didominasi oleh negara-negara Nordik atau negara-negara Eropa Utara, seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Islandia. Tahu nggak penyebabnya apa? Ini rahasia nih ya. Mereka sangat menekankan pada balancing of life dan sangat menggemari aktivitas outdoor, seperti bersepeda, memancing, berkemah, dan mendaki gunung seperti ini. Jadi, ternyata ada relasi positif antara kegiatan mendaki gunung dengan kesehatan fisik, mental, dan kebahagiaan. Makanya, walaupun saya sekarang sudah tidak muda lagi, tetap goes dan mendaki gunung secara teratur. Semangat gunung! Kami tiba di pos 2, Brakseng Makupela, pukul 9:45 bersama para pendaki tangguh. Lihat, hitam-hitam. Kucing hitam nih kayaknya. Meow. Penanda kekuasaan rokok harus taruh di sini ya, puntungnya nih paling enggak. Kalau panjang-panjang sayang Samsu saya mahal. Gimana nih Bi? Masih oke? Oke, semangat dong.
Supaya ketularan muda, nih saya bersama para pendaki Gen Z nih. Sebagian ada yang Depok, angkat tangan yang Depok. Tiga orang berarti ya mas saya. Hidup Depok! Hidup Depok! Depok itu saya bangga-banggakan ke murid saya Bostonnya Indonesia. Karena ada Universitas Indonesia Depok, bukan Jakarta loh. Saya rehat sejenak di pohon yang akarnya merambah keluar nih. Yang nyaman sekali sebagai tempat duduk sambil menunggu anggota tim yang lainnya. Dan akan menikmati biskuit yang sangat legendaris, Regal. Saya cicipi ya, bagaimana rasanya dan teksturnya tentu saja. Biskuit Regal memang biskuit lintas generasi yang teksturnya lembut, rasanya juga klasik, cocok untuk dibawa perjalanan, apalagi perjalanan outdoor seperti saat ini. Nama saya Rio, Putu Rio. Saya dari Bali. Salam kenal. Terima kasih sudah nambah teman nih. Saya Komar, Pak. Aiko. Saya Oke. guru dari SMA Alizar. Woi, Iya. keren Pak Guru. Saya dari komunitas Bali Trail Running, Pak. Oh, sekarang sedang bertugas apa? Ada kegiatan? Saya dinas di kantor DPD RI. Iya, Ini lagi ada acara di Solo. Solo. Oke. Jadi ya sekalian Iya. Jadi nambah ini agenda ya. nambah agenda. Keren, keren ya. Nama teman juga. Iya, betul. Ya, oke. Yuk, hati-hati, Pak. Siap. Iya. Yuk. Sampai di tempat tujuan ya, Oke. kembali ke keluarga. Yuk. Yuk. Silakan, Mas. Nih, duduk para hiker seperti ini nih, guys. Seperti di mobil sport. Keren. Bayangkan di dalam Lambo ini lagi Ini perlahan tapi pasti. Tim kami nih, guys. Tim kecil yang tangguh. Dan ada si kecil, Nibi. Mungkin kalian bertanya, apa sih nikmatnya mendaki gunung dibandingkan jenis olahraga atau liburan lainnya? Nah, setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda ya. Awas dulu. Kayak bergetar ininya, jamnya. Jamnya. Ini. Oh, Ada lagu untuk para pendaki ini, guys. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on the planetary journey to a place beyond. You can climb the highest mountain, swim the deepest seas. The only thing that matters is you will find your destiny. Tiba di pos 3 Cemoro Dowo pada ketinggian 2.250 meter di atas permukaan laut pukul 11.14 bersama tim para pendaki milenial, guys. Di pos 3 banyak sampah nih. Aduh. Saya akan coba bersihkan, paling tidak dikumpulkan di satu tempat untuk mengedukasi yang lain agar tidak meninggalkan sampah. Paling tidak kalau sudah terkumpul lebih nyaman kan ya. Bagian bawah ini. Yang lain supaya mengikuti ya, karena sayang kalau alam kita terkotori oleh sampah yang tidak bisa didaur ulang oleh alam seperti ini. Turun ya, hati-hati. Wih, ini John Rambo kayak. Keren. Di pos 3 ada tulisan yang sangat menyentuh nih, guys. Seperti setiap langkah mendaki gunung, setiap tindakan menjaga alam dari sampah adalah perjalanan berharga. Dari Mahapeka Bandung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pendaki lain untuk selalu menjaga kebersihan alam yang merupakan ibu pertiwi, tempat kita terlahir, berkarya,
dan akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini dia Sri Kandi kecil yang tangguh, Nibi. Walaupun Gunung Lawu adalah pendakian pertamanya, tapi semangatnya sangat tinggi dan staminanya terjaga dengan baik karena persiapan yang matang bersama ayahnya nih. Wih, ini Sri Kandi kecil, ini Sri Kando yang ganteng. Ini rocker nih. Wih. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Wih. Lewat sandil malah. Itu baru benar liriknya. Vitaminnya rasa soto. Kocak soto. Obrolan selama pendakian memang macam-macam ya. Dari pekerjaan sampai soto ini guys. Selamat makan Ibi. Apa menunya? Ayam sama Ayam, telur, tempe. tempe orek. Pakai jamur nggak? Sayurnya ada. Enggak ada. Oke. Selamat makan siang semuanya. Itadakimasu. Tidak jauh dari pos 3 ada warung Mak Yuni. Bagi kalian yang kehabisan logistik jangan khawatir. Tersedia di sini. Dan sebagian pendaki ngecamp di sini guys. Lihat. Ada beberapa tenda. Ini di belakang ada cantolan botol aqua banyak banget nih. Sebagai bukti kepedulian pada kebersihan alam. Keren. Harus dicontoh oleh para pendaki lainnya nih. Yuk, hati-hati. Keren nih. Para pendaki cilik tangguh nih. Hati-hati loh, jangan buru-buru, licin. Dan dari jauh loh. Dari mana ini? Dari Bali. Oh. Tadi saya ketemu yang tektokan Pak Putu. Kita juga bawa Pak Putu. Oh. Wah, rame ya. Ini hari apa? Rame ya? Mas, ini pos 3 masih jauh nggak? Dikit lagi, Bu. Jalur pendakian dari pos 3 ke pos 4 itu paling berbahaya karena tanjakannya curam dan kalau diguyur hujan akan sangat licin. Tadi saya menyaksikan beberapa pendaki terpleset dan melorot kembali ke bawah. Karena itu lebih aman, Ini obstacle yang cukup menantang ya. Yang turun pun harus hati-hati, Pak. Awas, tarik, yuk. setiap pendakian akan selalu menghadirkan pengalaman yang berbeda dan kesempatan untuk saling Jadi kalau ingin menambah kenalan dan mengembangkan rasa syukur serta ikhlas, saya tiba di pos 4 pukul 14.24, serba 4 nih. Ini suasana pos 4 yang hangat dipenuhi para pendaki. Kayak ini berbayar nih pos 4 nih kayaknya, hangat nih. Hangat dan nyaman. Rute antara pos 4 dan pos 5, para pendaki disuguhi dengan jalur yang agak datar. Lumayan buat menghela napas dan memulihkan stamina. Ini saya ketemu dengan para pendaki Sri Kandi dari Yogyakarta. Ini juga Sri Kandinya ada 3 satu rombongan ini ya. Oh, luar biasa ini. Saya sudah tiba di savana, mirip dengan merbabu ya.
antara pos 4 ke pos 5. Dan ini bersama para pendaki tangguh dari berbagai daerah, guys. Siap, halo semuanya. Mudah-mudahan saya ketularan muda dan tangguhnya ya. Amin. Pukul 4:05, saya sudah tiba di pos 5, warung Pak Wagiman. Ini suasana pos 5, para pendaki sebagian ngecamp di sini. Saya akan menunggu tim apakah akan ngecamp di pos 5 atau di Sabana. Ini warung Pak Wagiman, pos 5. Sayangnya sedang tutup. Saya ngebayang nih guys, kalau minum wedang jahe dengan Indomie rebus pakai cabai rawit. Gimana kira-kira? Apalagi ditemani dengan Sri Kandi pendaki tangguh, Mbak Latifah. Lihat sini dong. Nah, salut banget saya kalau ada perempuan mendaki itu, gacor. Pendaki juga manusia yang rasanya hati jangan samakan dengan latih. Ini lihat rombongan satu kampung nih guys. Gokil, gaspol, lihat. Waalaikumsalam. Keren banget ini. Kayaknya ini CC besar semua ini. Pertamax ya kayaknya ya ininya, bahan bakarnya. Seperti inilah suasana Bulak Peperangan yang pada akhir zaman Kerajaan Majapahit menjadi tempat pertumpahan darah yang mengerikan. Di sekitar Bulak Peperangan inilah kami mendirikan tenda untuk menginap semalam, menikmati suasana pada ketinggian 2.800 meter di atas permukaan laut. Seperti inilah suasana di tenda kami di malam hari, dan saat ini tim kami sedang mempersiapkan Lau Candlelight Dinner. Coba kalian perhatikan menu apa yang kami santap pada makan malam ini pada ketinggian hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Wow, amazing. Nanti pas lagi ngedit videonya dari diemnya ada. Pak Komar ikut puncak. Ikut dong, kan kameramen. Yuk. Kami berangkat muncak dari Bulak Peperangan pukul 7.30 menuju puncak Gunung Lawu. Coba kalian perhatikan hamparan savana yang tak bertepi nih guys. Bikin romantis. Saya jadi teringat sebuah lagu lama tahun 90-an. Begini kurang lebih syairnya. Tatapan mataku lepas memandang angkasa, dan luas gelap kemilau, cahayanya beralas permata di langit. Ada yang tahu lagu siapa? Dan apa judulnya? Tulis di kolom komentar. Nanti ada special gift dari saya. Kami tiba di Gupak Manjangan pukul 7:50. Tempat ini juga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat perkemahan. Lihat, ada beberapa tenda yang didirikan di areal Gupak Manjangan ini. Ini siapa ini ya? Keren banget di pendaki nih. Kayaknya solo hiker nih. Lihat, nyorangan wae guys. Ini baru petualang sejati. Menyusuri savana yang tak bertepi. Gacor pisan, Nah, ini pasangan suami istri yang luar biasa nih guys. Kemana-mana selalu bersama ya. Baik goes ke tempat-tempat eksotik maupun mendaki gunung. Menyusuri hamparan savana yang sangat eksotik ini. Pendakian seperti ini membutuhkan paling tidak 3 hal. Yang pertama tentu saja adalah stamina yang tangguh ya. Yang kedua, strategi bagaimana melewati obstacle pada jalur pendakian. Dan yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah sabar. Karena perjalanannya panjang, berjam-jam.
Kemarin saja saya dari pintu masuk sampai ke pos 5 tempat kami mendirikan tenda itu butuh waktu 9 jam. Belum lagi diguyur hujan sepanjang perjalanan sehingga rute menjadi sangat licin dan beresiko untuk tergelincir. Saya lihat kemarin beberapa pendaki tergelincir jatuh ke bawah. Yang penting untuk dilakukan dalam setiap hal, apalagi proses pendakian panjang seperti ini adalah persiapan. Mempersiapkan perlengkapan, mempersiapkan logistik, mempersiapkan kondisi tubuh, maka kalian harus menyempatkan berolahraga secara teratur. Yang memungkinkan pada saat pendakian, kalian bisa melewatinya, menjalaninya dengan menyenangkan, bukan menimbulkan penderitaan. Makanya jauh hari sebelum pendakian, saya selalu jogging, treadmill, push up, lunges, wall sit, naik turun tangga di tempat kerja, dan sebagainya. Sehingga pada saat hari H pendakian seperti ini, saya bisa melaluinya dengan sangat nyaman. Saya tiba di Pasar Dieng pukul 8.45 menit, merupakan destinasi yang punya jejak mistik dan kisah-kisah misteri yang diwariskan turun-temurun pada masyarakat di sekitar wilayah ini. Ini adalah Hargo Dalem, satu di antara 3 puncak yang berada di Gunung Lawu. Saya akan menuju ke tempat peribadatan umat Hindu dan para penganut kepercayaan warisan leluhur di sekitar sini. Kalau mau melihat ke dalam, harus lepas alas kaki nih guys. Ternyata ada orang yang sedang beribadah di dalam. Di kawasan Hargo Dalem, selain terdapat tempat peribadatan, juga ada beberapa warung nih. Ada warung Mbok Giar, kemudian ada warung Pak Jenggot, dan yang sangat fenomenal adalah warung Mbok Yem. Nah, ini dia nih guys. Bisa kalian saksikan di depan warung Mbok Yem ada beberapa pendaki yang sedang makan dengan sangat lahap. Saya lanjutkan perjalanan menuju puncak Hargo Dumilah. Ini suasana menjelang tiba di puncak tertinggi Gunung Lawu, yaitu Hargo Dumilah, dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Inilah momen yang sangat dinantikan oleh para pendaki, yaitu menginjakan kaki di puncak tertinggi sebuah gunung yang menjadi destinasi. Inilah Hargo Dumilah. Nama saya Ramadika Bintang Pamungkas, asal kota saya dari kota Klaten dan SMKN 2 Klaten. Saya kesini TikTok bareng teman saya 7 orang, tapi yang satu gagal summit dalam rangka Heaven, pendaki Heaven Pak. Oh, Ade udah sering mendaki gunung tektokan? TikTok iya sering. Gunung apa aja coba ceritakan? Gunung Ungaran sama Perahu. Ungaran dan Perahu sudah 3 berarti ya? Oke, keren. Hati-hati di jalan ya. Ini timnya ya. Hati-hati di jalan, keren banget ini. Akhirnya kami berempat bisa berpose di Hargo Dumilah. Gunung akan selalu menimbulkan kerinduan pada diri setiap pendaki, karena mendaki gunung selalu menghadirkan pengalaman unik dan mengesankan. Sampai jumpa pada petualangan kami berikutnya.